Menurutku, nabung ketika kuliah itu penting. Kalian tuh seakan-akan curi start. Yang lainnya ketika lulus kuliah, cari kerja, baru mulai nabung di umur 21-an. Sedangkan kalian saat kuliah bisa curi start duluan dan nabung duluan. Nah, ini aku kasih langkah-langkah konkret, tips konkret yang bisa kalian terapin di kehidupan kalian sehari-hari. Karena aku pun dulu juga ngelakuin tips-tips ini. Nah, ini cara-caraku supaya aku bisa nabung selama aku kuliah, sehingga sekarang ketika lulus kuliah aku pun punya tabungan yang cukup. Jadi ini no gombal, no basa-basi, tonton aja sampai akhir, semuanya lengkap. Aku beberin semuanya. Nah, cara pertama yang bisa kamu lakuin adalah cari income tambahan. Jadi instead of kamu tuh ngehemat, misalnya minggu ini aku nggak beli boba, aku ngehemat 25.000 sampai 30.000, aku simpen, aku tabung. Ya memang itu bener, tapi di sisi lain alangkah lebih baiknya kalau kamu itu punya penghasilan sendiri selama kamu kuliah dengan cara kamu bekerja sambil kuliah, maka penghasilanmu tiap bulannya bakal lebih banyak dong, karena kamu dapat gaji udahan. Nah itu bisa kamu simpan dan kamu tabung. Terus kalau misalnya kalian tanya, aku kerja apa ya? Kan aku belum lulus sarjana. Kerjaan macam apa yang bisa aku kerjain sambil kuliah? Nah ini aku cerita menurut pengalaman pribadiku dulu ya. Jadi aku waktu kuliah tuh kerja 2 hal. Yang pertama itu aku ngelesi. Yaitu aku ngelesi anak, les privat dengan cara aku gabung di lembaga, apa ya namanya? Lembaga bimbingan belajar semacam kayak gitu. Terus aku ngelesi secara privat. Dan tiap bulannya aku dapat gaji dari aku ngelesi kayak gitu. Terus yang kedua aku nulis. Jadi aku tuh kan suka banget nulis. Aku daftar-daftar, ada lowongan apapun aku daftar, di internet, di Instagram aku nemu apapun aku daftar, dan nyatanya aku pun berhasil dapat berbagai macam pekerjaan di dalam bidang tulis menulis yang bisa aku kerjain remotely dari rumah, dan aku kumpulin untuk kerjaannya dan aku tetap digaji tiap bulannya. Nah caranya kayak gimana aku kok bisa keterima jadi nulis di perusahaan-perusahaan ini? Itu kayaknya aku bakal bikin separate videos, jadi ada video lainnya yang kalian bisa tonton supaya kalian tahu lebih detail gimana sih caranya aku dapetin pekerjaan menulis kayak gitu. Karena kalau misalnya di sini semua nanti panjang jadinya karena itu detail dan rinci penjelasannya. Terus kalau misalnya kalian mikir cuma bisa ngelesi sama nulis, terus yang lainnya gimana? Enggak ya, jadi kalian bisa kerja apapun. Menurutku pekerjaan itu dibagi jadi 2, ada yang jasa, ada yang produk. Nah yang jasa ini kayak gimana? Misalnya kalian punya keahlian seperti fotografi, desain, nulis kayak aku, atau kamu bisa translate, apapun itu kamu bisa cari pekerjaannya. Caranya mudah sebenarnya, semua itu tersedia online, banyak banget website-website freelance yang bisa kamu cari sesuai dengan keahlian yang kamu punya. Aku tulis website-websitenya di sini, atau kalau enggak aku masukin di description box below. Kalian bisa cari pekerjaan freelance dari website-website itu. Kalau misalnya kalian mikir lagi, aku lo nggak punya keahlian apa-apa, aku lo nggak bisa desain, aku lo nggak bisa nulis, terus aku gimana? Menurutku itu alasan sih, karena kalian tetap bisa cari kerjaan. Misalnya ada IO, event organizer, atau bisa jadi admin. Ada banyak lowongan admin online di Instagram. Jadi banyak online shop atau perusahaan yang membutuhkan orang untuk ngurusin Instagram mereka atau ngebalesin chat kayak gitu-gitu, itu banyak. Jadi kalian tuh tinggal cari aja di Instagram, itu banyak. Jadi menurutku udah nggak ada alasan kalian mikir kayak aku nggak bisa, aku nggak punya keahlian apapun, itu bullshit menurutku. Oh ya, untuk yang jasa ini kamu juga bisa ambil peluang. Misalnya dulu aku tuh buka jasa translate abstraknya skripsi itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena aku kan memang bisa Inggris ya, lebih jago Inggris gitu. Aku ngepost itu di Instagram aku karena pada waktu itu banyak teman-teman aku yang lagi skripsi juga. Jadi menurutku itu kayak peluang yang pas karena nggak semua orang kan jago Inggrisnya. Akhirnya aku kasih rate satu abstrak itu ditranslate dengan harga 20.000. Dan kebetulan banyak sekali demand-nya. Akhirnya aku bisa dapat sekitar 500 jutaan dengan cara aku randomly ngepost di Instagram storyku. Aku bisa loh translate abstrak kayak gitu. Jadi pergunakan peluang yang ada, pergunakan keahlianmu apa. Don't be afraid to try. Terus yang kedua itu produk. Tadi yang aku udah bilang, kamu juga bisa jualan produk. Loh, aku nggak punya modal, gimana caranya aku ngejual kalau aku nggak punya uang buat beli barangnya dulu? Jadi ada yang namanya dropship. Dropship itu apa sih? Dropship itu
online shop lain di Shopee atau di mana itu, mereka tuh buka dropship yang artinya kamu bisa jual barang-barangnya mereka di online shopmu sendiri, tapi harganya itu dinaikkan. Misalnya harga baju di online shop ini tuh 20.000, kamu naikin harganya 30.000, kamu jual di online shopmu sendiri. Dan ketika ada orang yang beli, kamu tinggal hubungi online shop tadi itu, tempat kamu beli, terus kamu bilang, oh ini ada yang beli, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, namanya ini, tolong dikirimkan. Jadi kamu literally nggak ngapa-ngapain kecuali memasarkan produkmu atau menjual produkmu ke orang, dan kalau ada pembeli ya udah kamu dapat untung karena naikkan harganya dari 20.000 ke 30.000. Kamu nggak perlu nyetok barang, kamu nggak perlu packing barang, semuanya dilakuin oleh online shop yang pertama tadi. Oh iya, ada satu mindset yang kamu harus punya ketika kamu cari income waktu kamu kuliah, yaitu belajar. Karena banyak banget alasan yang bisa membuat kamu nggak ngelakuin sesuatu. Misalnya, aku nggak bisa ngelesi, aku ngerasa aku tuh nggak sabaran. Aduh, gimana ya kalau kerja sambil kuliah, nanti kuliahku keteteran. Aduh, kalau jualan tuh aku nggak bisa, aku nggak jago jualan, nanti barangnya nggak laku. Aku tuh nggak ahli desain masian, aku tuh nggak jago, nanti takutnya kliennya protes. Bullshit, nggak usah cari alasan. Kalau mau kerja ya belajar supaya kamu bisa kerja. Belum ahli, ya belajar. Kamu nggak sabaran, ya belajar sabar. Kamu kuliah merasa sibuk, ya belajar manajemen waktu. Contohnya, dulu tuh waktu aku zaman-zaman skripsi, aku tuh sibuk banget. Kalau menurutku ya, aku tuh sibuk banget. Dalam artian, aku tuh kerja di sebuah perusahaan, kerjaan nulis juga, itu kerjanya full time, jam 8 sampai jam 5. Tapi aku dapat kelonggaran, aku bisa kerja remote dimanapun. Di kuliah bisa, dimanapun bisa, asalkan aku menyelesaikan at least 8 artikel sehari. Itu susah banget buat aku karena aku tuh kuliah, bayangin nih kuliah di depan dosen, aku buka laptop, terus aku kerja nulis 8 artikel di dalam kelas sembari mendengarkan dosenku menjelaskan pelajaran. Terus aku juga tetap harus ngerjain tugas ini yang harus selesai sebelum jam 5 sore setiap harinya. Terus aku juga ngelesi. Jadi setelah aku kuliah dan kerja itu aku ngelesi jam 4 sampai jam 6 gitu ya. Terus habis itu pulang rumah, aku makan bentar, mandi, terus aku kerja skripsi. Jadi zaman itu kan zaman skripsi, udah kayak gitu non-stop gitu, sampai aku sempat stres juga. Ya jangan kayak gitu juga sih. Kalau cara pekerjaan itu juga harus bisa cari balance-nya. Jangan sampai kamu jadi stres, jangan sampai kamu jadi nggak ada waktu istirahat, terus mempengaruhi kesehatanmu. Jadi yang balance saja, aku jangan dicontoh. Cuma intinya aku mau nyampein kalau kalian tuh jangan banyak alasan. Kalau kalian mau kerja, selalu bisa ada cara untuk kerja. Gitu sih. Terus yang kedua, budgeting. Kedengarannya simple ya, tapi kalian harus merencanakan budget kalian. Setelah tadi yang pertama kalian dapat income lebih dari kalian kerja, otomatis income-nya harus direncanakan dengan baik dong. Kalau misalnya kalian dapat income terus kalian malah hambur-hamburin, kalian jalan ke mall, terus kalian beli skincare macam-macam, ya itu sama aja kan. Jadi kalian harus merencanakan. Misalnya aku dulu, karena aku posisinya masih tinggal di rumah orang tua, makan sehari-hari masih sama orang tua, kuliah juga aku masih dapat privilege, orang tua masih sanggup untuk bayar. So, aku bisa lebih memanage budget pengeluaran tiap bulannya, yaitu cuma budget untuk aku sehari-hari. Misalnya aku makan di kampus, atau aku naik Grab perjalanan kemana. Jadi, aku pengeluaran kayak gitu tuh yang aku keluarin. Kalau aku sih, karena aku punya privilege itu pada waktu aku kuliah, maka aku masih bisa membagi pengeluaranku 50%, yaitu 50% aku tabung, 50% aku ya untuk jajanku sehari-hari, untuk pengeluaranku sehari-hari. Tapi kan situasi setiap orang itu berbeda, nggak semuanya bisa kayak aku. Misalnya nggak semuanya tinggal sama orang tua, ada yang merantau ke pulau lain dan lain-lain, pengeluarannya otomatis lebih banyak. Nah, kalian sesuaikan aja sesuai dengan kondisi kalian. Pokoknya kalian harus strict. Kalau misalnya kalian udah yakin, oh aku bisa nyabung segini banyak, maka ya itu konsisten, segitu kalian tabung terus. Jadi kalau menurutku, income yang kamu dapat itu harus bagi, ada persentasenya. Berapa persen kamu tabung, berapa persen itu buat pengeluaranmu, kayak gitu. Terus yang pasti tipsnya, kurangi membeli keinginan, tapi beli aja kebutuhan kalian. Terus yang ketiga, itu belajar investasi. Jadi kan yang pertama tadi dapat duit tambahan, dapat income tambahan,
dapat gaji. Terus yang kedua, gajinya itu kalian kelola dengan baik supaya ada yang ditabung, nggak semuanya kalian gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terus yang ketiga, kalau udah ditabung, duitnya ya jangan dibiarin di bank doang, kan harus belajar yang namanya investasi. Kan mikir di otak, aduh investasi itu apa sih, pusing, aku nggak ngerti apa-apa, nggak punya background apa-apa soal investasi, aku nggak punya pengetahuan ekonomi sama sekali, aku anak IPA dulu waktu SMA. Kayak kalau misalnya kalian takut-takut kayak gitu, ya sudah, belajar terlebih dahulu investasi. Belajar investasi itu nggak susah, memang butuh waktu tapi nggak sesusah yang kalian bayangkan, karena banyak sekali resources dari internet yang bisa kalian baca dan bisa kalian pelajari sendiri. Nah, kalau aku dulu, karena aku juga bener-bener buta, sama sekali nggak ngerti investasi itu apaan, aku sih memulai dengan cara yang pertama, yaitu main mata uang asing. Aku menggunakan uang tabunganku untuk beli dolar. Pada saat itu harga dolar lagi turun-turunnya, sekitar 13.000 something gitu ya. Nah, aku beli itu. Terus setelah itu, pada saat corona gini, otomatis harga dolar kan melonjak dari sekitar 15 ribuan lebih. Nah, pada saat itu aku menjual dolarku dari harga yang aslinya 13 ribuan jadi 15 ribuan. Dan aku gara-gara jual beli mata uang kayak gitu, aku dapat untung setengah jutaan waktu itu, gara-gara ya aku basically nggak ngapa-ngapain, cuma beli dolar terus ngejual dolar lagi waktu harganya lebih naik. Jadi menurutku sih ini adalah bentuk investasi yang paling simple yang bisa kalian lakukan. Kalau misalnya kalian masih noob banget kayak aku, newbie, nggak ngerti apa-apa, itu menurutku uang dolar atau uang mata uang lain itu sangat aman untuk kalian investasikan. Terus yang kedua tuh saham. Kalian kalau dengar kata saham, biasanya kalau pemula newbie nggak ngerti apa-apa, kayak saham itu apa, aku nggak ngerti gitu ya. Kalau kamu nggak ngerti, ya belajar. Aku paling nggak suka banget sama orang yang aku nggak ngerti, aku nggak bisa, terus akhirnya nggak ngelakuin hal tersebut. Karena kamu tuh selalu punya chance dan kamu selalu punya kesempatan untuk belajar. Kalau kamu nggak ngerti terus nggak ngelakuin tanpa belajar terlebih dahulu, ya udah, itu salahmu sendiri. Karena belajar itu banyak resource-nya. Zaman sekarang tuh internet terbuka, kamu bisa belajar apapun dari internet. Selain belajar dari internet, kamu juga bisa ikut webinar. Sekarang kan zamannya online tuh. Aku juga beberapa kali ikut webinar soal saham, soal investasi, karena itu nambah ilmu aku banget untuk investasi saham ke depannya. Nah, saham itu artinya kamu punya kepemilikan di dalam sebuah perusahaan. Lebih lanjutnya mungkin bisa kalian cari lagi. Tapi intinya, saham itu harganya fluktuatif. Bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau sahamnya itu dari perusahaan yang bagus, ujung-ujungnya meskipun naik turun, ujung-ujungnya itu tetap naik. Jadi gini, naik turun, tapi naik kan? Grafiknya tetap naik ke atas, harganya tetap naik. Contohnya, ini aku kasih grafik saham BCA selama 5 tahun terakhir. Tetap naik kan? Tetap naik ke atas harganya. Itu karena BCA itu kan memang well established perusahaannya, jadi sahamnya bakal tetap naik terus. Memang kalau misalnya kalian main saham harian, misalnya oh hari ini turun kalian beli, terus besok naik sahamnya kalian jual lagi. Kalau kalian main kayak gitu sih agak susah ya. Tapi karena aku sistemnya aku masukin ke saham, terus beberapa tahun kemudian baru aku ambil lagi, ya itu aman. Karena perusahaan yang aku pilih pun perusahaan yang memang sudah well established, atau kalau kata lainnya itu perusahaan blue chip. Jadi saham blue chip itu adalah saham dari perusahaan yang memang well established, dalam artian fundamentalnya itu bagus, keuangannya itu bagus, background perusahaannya itu bagus, makanya nilai sahamnya dipastikan kayak terpercaya gitu loh. Kalau kalian pengen tahu perusahaan-perusahaan apa yang blue chip, perusahaan-perusahaan apa yang bagus untuk diinvest sahamnya, kan bisa cari di internet, di Google, saham blue chip 2020, cari kayak gitu aja udah pasti muncul. Terus kalau misalkan lagi bingung gimana sih caranya bikin akun saham, nggak ngerti nih caranya, kan buka aja indopremier.com, aku tulis di sini. Itu kan bisa bikin akun saham secara online. Jadi kan udah ngisi semuanya secara online, terus secara beberapa hari doang akun saham kalian udah pasti jadi. Jadi no excuse untuk nggak berusaha atau belajar untuk investasi. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah reksadana. Reksadana ini apa sih? Jadi reksadana itu semacam ada
institusi, atau kalau nggak salah namanya tuh manajer keuangan, manajer keuangan kalau nggak salah. Jadi ada suatu pihak yang ngelola uangmu tuh dibagi-bagi, dikit itu dibeliin saham BCA misalnya, dikit lagi dibeliin saham Indofood, dikit lagi dibeliin saham apa, jadi dibagi-bagi, nanti mereka yang ngelola. Jadi menurutku ini cocok banget buat orang-orang yang tidak terlalu mengerti saham pada awal-awal, terus misalnya mau ikut reksadana aja biar diaturin sama orangnya ini. Nah, reksadana terkenal dan mudah zaman sekarang diaksesnya tuh Bibit, kan pasti pernah denger Bibit. Nah, coba aja kalau misalnya mau coba reksadana, nabung reksadana pakai Bibit, karena daftarnya pun mudah, bisa secara online. Terus yang terakhir, yang keempat, yang paling penting dari antara semuanya adalah eksekusi dan konsisten. Mungkin kalian bisa dengerin videoku panjang lebar cerita tentang pengalamanku dan ilmu-ilmu kayak gini, kan bisa belajar sendiri lewat internet dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian punya pengetahuan doang tapi nggak bener-bener dilakuin, jadi kalian cuma belajar soal saham tapi nggak berusaha untuk bikin akun saham beneran, itu juga percuma. Kayak contohnya aku sendiri sudah belajar saham dari pertengahan aku kuliah, di tengah-tengah kuliah, dan aku baru bikin akun saham sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu, karena aku takut duitku hilang, takut mulai, takut salah. Jadi aku nggak eksekusi sama sekali, dan itu salah. Jadi mumpung saham sekarang lagi anjlok semua gara-gara kondisi dunia yang seperti ini, menurutku ini saat yang tepat bagi kalian untuk mulai investasi. Itu yang pertama, kalian harus eksekusi. Dan kalau udah eksekusi, harus konsisten. Percuma kalau misalnya kalian eksekusi, oke, bulan ini aku nabung udah berhasil 50%, terus bulan depan kan nggak ngelakuin lagi. Jadi cuma berlaku 1 bulan doang kalian nabungnya, itu juga percuma. Jadi selain kan eksekusi, kan juga harus konsisten. Aku rasa cuma 4 itu aja sih tips yang aku bagiin hari ini. Terus kalau misalnya kalian suka video-video berfaedah kayak ginian, misalnya kalian pengen tahu lebih jauh soal saham, atau kalian pengen tahu lebih jauh soal apa, kalian bisa komen di kolom YouTube bawah. Itu aja sih dari aku. Meskipun topik kali ini tuh bukan topik yang tabu, tapi aku bakal tetap nyebut tagline-ku ini, mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye-bye, semoga berguna.